Terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara dengan judul kita malam ini dinyatakan lulus CPNS malah mundur. Kenapa? Saya langsung ingin tanya karena tadi Ibu Dian sudah menyebutkan generasi-generasinya walaupun ini beda generasinya ya. Shirley sebagai influencer milenial, apa yang terjadi dalam fenomena ini? Ya, Shirley sepakat bahwa sebagaimana yang tadi sempat dibahas, profesi PNS ini masih menjadi primadona, bahkan diinginkan oleh sebagian masyarakat di wilayah tertentu. Selain karena memang seperti Pak Alex tadi sampaikan, setiap bulannya pasti aman, safe, udah ada jelas begitu, termasuk masa tuanya sudah dijamin. Ya. Lantas kenapa sekarang fenomena mengundurkan diri dari CPNS ini viral? Padahal ini sebetulnya bukan kali pertama, tahun pertama terjadi. Terkait itu BKN sendiri sudah merilis sebetulnya 5 alasan utama. Mulai dari gaji yang ternyata dianggap kecil. Kata dianggap ini kan dianggap sangat subjektif ya. Bisa jadi karena opportunity yang terbuka sekarang. Yang itu menjadi salah satu konteks yang harus kita lihat di zaman sekarang. Yang kedua, tunjangan yang ternyata tidak sesuai. Yang ketiga, adalah lokasi penempatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kepengennya di mana, ternyata ditempatkan di mana. Meskipun sebetulnya itu sudah ada dalam salah satu yang harusnya ditandatangani di awal. Yang keempat, hilangnya motivasi karena banyaknya kesempatan atau mungkin menyebarkan jaringnya di banyak tempat. Dan yang kelima, dapat kesempatan di tempat lain yang jauh lebih menjanjikan. Nah, terkait ini semua selain melihat konteks layaknya Pak Alex tadi sampaikan, kita juga perlu melihat spesifikasi karakter milenial dan generasi Z yang memang menjadi mayoritas dari rata-rata CPNS di beberapa tahun belakangan ini. Yang pertama adalah anak milenial itu suka sesuatu yang menantang. Energinya masih besar dengan sesuatu yang punya challenge yang tinggi dan bisa menyelesaikan itu adalah sebuah pride tersendiri. Nah, besar kemungkinan ini tidak ditemukan di situ. Meskipun upaya untuk meningkatkan performa layaknya Pak Alex tadi disampaikan, dilakukan. Dan ini Shirley pikir adalah satu hal yang perlu diapresiasi. Shirley pribadi bukan berada pada posisi yang setuju atau tidak setuju, benar atau salah. Tapi melihat sebetulnya ada karakter apa pada diri anak muda ini yang perlu kita lihat. Yang kedua adalah di zaman sekarang, apalagi di 2-3 tahun terakhir ini, pandemi memasuki endemi, kita semua nyaris terbiasa dengan digitalisasi. Ini membuat banyak sekali alternatif untuk menghasilkan uang itu sendiri sebagai safety net job tadi. Yang mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang itu aman kok, tapi dengan opportunity yang ada itu sangat bisa mendapatkan lebih. Nah, bisa punya penghasilan sendiri dan lebih mandiri, mulai dari jadi content creator, ekonomi kreatif, jualan online yang ternyata hasilnya bisa sepadan atau bahkan berkali-kali lipat. Yang ketiga adalah sekarang itu jauh anak muda fenomenanya jauh lebih logis dan pede. Dengan tadi rentangan gaji dari 1A sampai 4D yang sudah sama-sama kita lihat plus tunjangan. Kalau dihitung-hitung secara logis berarti sekian tahun kita bakal dapat segini. Itu juga mungkin diakumulasikan saat kita pensiun nanti. Anak muda punya kecenderungan tidak suka menunggu. Senangnya adalah apa yang bisa dilakukan sekarang, apa yang bisa kita dapatkan sekarang instan tadi. Benar ya Bu ya? Nah itu yang membuat akhirnya anak muda merasa butuh untuk mengaktualisasikan diri di masa-masanya sekarang. Di tempat yang mungkin dianggap jauh lebih memberikan tantangan itu. Terakhir, prestis itu kebanyakan adalah social pressure. Saya pikir nanti Mbak Devi yang akan berkapasitas membahas ini. Tapi bahwa stigma itu adalah pekerjaan yang menjadi primadona itu kan adalah bisa jadi adalah orang tua atau lingkungan sekitar. Yang mungkin dari dirinya sebetulnya bukan itu yang diinginkan. Nah dengan sekarang anak muda di zaman ya termasuk generasi Y, generasi Z sudah tidak tinggal bersama orang tua, ngekos, mulai merantau, merasa bahwa ya tidak ada tekanan itu lagi untuk melanjutkan. Ada satu pandangan dari sisi generasi yang memang jadi CPNS, mungkin ini adalah sebuah prestige job yang monoton, sederhananya. Mbak Devi, saya mau dengar perspektif Anda.
Ya, izin. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Budia, Pak Alex, Shirley, yang sebenarnya kalau tadi kan di media disampaikan ratusan, padahal faktanya datanya 100 dari 112.513 orang. Ya. Yang artinya 0,1%. Yang sederhana saya mau bilang pembahasan tentang ini selesai. Justru kita harus masuk pada pandemi dunia bahwa apa? Ini yang berbahaya. Ekonomi dunia akan hancur, berpotensi berantakan akibat apa? Bukan pekerjaannya tidak ada, tapi data seluruh dunia termasuk Indonesia, 70% orang yang ada itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pekerjaan. Bahkan di Amerika Serikat sendiri. Yang paling menarik diprediksi 2030 semua negara itu tidak punya talent, tidak punya manusia pekerja yang siap mengisi ruang kerja. Hanya India satu-satunya negara yang diprediksi kelebihan 1 juta orang yang punya skill. Jadi kan ini satu hal yang relevan dengan sebuah studi lama di Taiwan dengan yang kemarin sempat didengungkan oleh Profesor Renald Kasali tentang yang namanya generasi strawberry. Generasi strawberry adalah generasi apa? Generasi yang kelihatannya indah tapi sebenarnya mereka sangat rapuh. Alasan tadi tidak masuk atau mundur yang 100 orang yang hanya 0,1% sebenarnya sangat sedikit gitu yang seharusnya tidak perlu diperbincangkan. Karena perbincangan besarnya justru apakah negara ini memiliki orang-orang yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan kerja. Karena data di luar menunjukkan yang sekarang menjadi kambing hitam adalah robot. Wah, selalu ditulis di mana-mana karena ada robot maka manusia tidak dapat pekerjaan. Padahal faktanya World Economic Forum menunjukkan, ini data seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Kita kekurangan orang yang bisa, jadi pekerjaannya ada 1 juta, ada 10 juta orang, tapi untuk mengisi 1 juta saja tidak bisa. Karena tidak ada yang sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Dan skill utama sekarang bukan persoalan menggunakan gadget atau tidak, tapi skill kemanusiaan. Ada sebuah riset menarik 2021 di Amerika, ternyata semua industri, paling tidak industri global, mencari orang itu kalau IPK itu nomor 17 dicarinya. Nomor 1 adalah komunikasi, nomor 2 adalah kerja sama tim, nomor 3 yang isinya semua soft skill, itu semua lemah di generasi strawberry ini. Nah, jadi artinya bahkan buat industri sekarang karena ini kan kita udah lepas pandemi. Pilihannya apa buat mereka? Ini data World Economic Forum bukan data saya. Lebih baik meningkatkan keterampilan orang yang sudah punya kerja gitu ya. Karena biayanya kalau dihitung dengan meningkatkan keterampilan orang yang sudah punya kerja, perusahaan hanya butuh mengeluarkan kira-kira 20 juta kalau dirupiahin. Tapi kalau menerima orang baru yang karakternya strawberry tadi, lemah, terus cepat bosen, tidak punya komitmen dan sebagainya, itu membutuhkan biaya 60 juta. Bahkan sudah dihitung presisi kuantitatifnya. Nah, artinya apa? Adik-adik generasi Y, generasi Z, hati-hati. Jangan kemudian karena merasa bahwa dirinya, jadi generasi strawberry itu mereka menilai dirinya terlalu tinggi, bahwa menilai dirinya terlalu hebat. Sehingga akhirnya melihat pekerjaan itu, nggak cocok tadi, aku mau gaji yang lebih besar. Itu bukan hanya terjadi di civil servant atau pegawai negeri Indonesia, Gallup baru-baru ini 2022, Amerika juga gitu alasannya sama. Padahal mereka belum tentu kalau disuruh daftar kerja beneran di swasta, nggak cocok, swasta pun nggak mau terima gitu ya. Nah berarti, ini satu masalah besar yang sekarang dihadapi dunia. Sedikit Mbak Devi, berarti tadi 0,1% yang Mbak Devi katakan bisa nggak kita sebut sebagai kurva awal? Untuk kemudian gap antara ruang yang ada dan isi yang tidak ada. Beliau peneliti, pengajar 0,1% sebaiknya sih nggak usah dibahas ya. Kalau buat saya malah itu bukan satu hal yang menurut saya ketika dibahas di media, medianya mungkin harusnya memilih suatu topik yang menurut saya jauh lebih besar lagi. Tapi kan dimulai dari bagaimana kita melihat apa datanya, dari sini. Nah sekarang dibandingkan dengan yang kemudian memilih keluar dari startup misalnya, angkanya ratusan ribu Mbak. Ini cuma 0,1%, itu 25%. Artinya ada apa? Bukan dipecat loh, tapi kemudian keluar. Nah, di sini persoalannya adalah ketika mereka keluar mau kemana? Apakah ketika mereka kembali bekerja lantas pasti langsung diterima? Karena faktanya keluarnya itu bukan berarti perusahaan juga mau mengeluarkan. Karena tadi ada dorongan-dorongan motivasi. Salah satu alasannya kan nomor 4 adalah persoalan saya tidak termotivasi. Di luar negeri juga gitu. Saya tidak termotivasi karena mungkin saya kena mental kalau istilah anak sekarang. Karena saya butuh healing gitu misalnya. Nah, ini kan satu hal yang
yang menjadi problem, yang harusnya kalau buat kita sebagai perempuan, apalagi saya ibu gitu ya, Bu Diah juga, tantangan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Punya mental jangan seperti kalau istilah saya, jangan mental telur. Kalau telur itu begitu jatuh pecah, tapi jadilah mental bola bekel. Begitu Anda mendapati krisis, dia semakin dibanting justru Anda semakin kuat. Nah ini tantangan generasi sekarang yang bukan hanya di Indonesia, catatannya artinya ini bukan hanya orang Indonesia, seluruh dunia. Oke, menarik tadi Mbak Devi mengkomparasikan dengan swasta ya, dengan startup yang keluarnya ratusan ribu dan segala macam. Di sini mungkin saya mau dengar nanti setelah jeda ya Ibu Ika, pendapat dari Ibu Ika, karena kenapa CPNS kita bahas malam ini? Karena di situ ada salah satu survei yang saya ambil tadi dari Pak Alex adalah 84% alasan orang memilih posisi atau menjadi CPNS adalah pengabdian terhadap negara. Nah, posisi itulah yang saat ini juga krisis yang kita bicarakan. Apakah ini fenomena kurva perubahan shift model of work atau employment yang mungkin dibutuhkan sesaat lagi ya Ibu Ika ya, tetap di Perempuan Bicara.